Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfansyah, perwakilan dari kelompok 7 yang akan mempresentasikan tentang prinsip bird in hand. Sebelum ke materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Perkenalkan, nama saya sendiri Muhammad Alfansyah sebagai moderator, dan pemateri kedua ada Muhammad Al-Ghifari sebagai pemateri pertama dan Muhammad Anas Rizky sebagai pemateri ketiga. Langsung saja ke materinya. Selamat mendengarkan. Yang pertama adalah pengertian dari prinsip bird in hand. Prinsip bird in hand adalah ungkapan dalam lingkungan di Amerika yang berarti tentang apa saja yang dimiliki oleh kita atau apa saja yang ada dalam genggaman tangan kita. Secara garis besar, prinsip ini berbicara tentang 3 hal. Yang pertama, siapa diri kita. Yang kedua, apa yang bisa kita lakukan. Dan yang ketiga, siapa saja yang kita kenal. Hakikat prinsip bird in hand. Jika kita kembali kepada hakikat prinsip ini, maka kita akan mendapatkan 3 poin pentingnya. Yang pertama, siapa diri kita. Dalam poin ini, menjelaskan atau menampilkan apa saja yang terdapat pada diri kita, seperti passion, hobi, dan lain-lain yang menyangkut dari kepribadian diri sendiri. Dan yang kedua yaitu menampilkan kemampuan yang dimiliki. Dalam poin ini menjelaskan mengenai apa saja yang menjadi kelebihan dan kemampuan yang telah saya miliki. Misalnya saya mengikuti kursus membuat kue. Kursus ini menjadi poin lebih bagi saya karena secara tidak langsung ini menjadi suatu kemampuan yang saya miliki, karena dengan mengikuti kursus itu saya memiliki kemampuan untuk membuat kue. Dan yang ketiga yaitu poin yang ketiga ini masih dalam satu prinsip dengan prinsip yang pertama, yaitu siapa saja yang kita kenal. Orang-orang yang kita kenal ini menjadi penunjang sebagai modal yang bisa kita miliki. Misalnya saya kenal dengan teman saya, dia memiliki keahlian khusus dalam membuka atau melihat peluang-peluang dalam berusaha. Hal ini dapat membantu saya dalam membuka usaha karena dengan keahlian yang teman saya punya ini. Jika kita ingin membuka usaha, kita jangan berpikiran bahwa saya tidak punya modal, karena pemikiran tersebut sebenarnya keliru. Modal awal itu adalah siapa kita, apa yang bisa kita lakukan, dan siapa yang kita kenal. Mungkin saja kita bisa membuka usaha karena orang tua kita bisa memasak, ataupun orang terdekat yang kita kenal memiliki keahlian khusus sehingga membuat usaha itu menjadi lancar, dan semua ini merupakan bagian dari modal. Beberapa keuntungan dari berorientasi pada kemampuan daripada didorong oleh tujuan. Yang pertama, tidak mengejar investor karena kita menggunakan apa yang ada pada diri kita sesuai dengan kemampuan kita sendiri. Yang kedua, kemungkinan kegagalan akan menjadi pengalaman untuk belajar. Kegagalan yang terjadi akan menjadi pembelajaran penting bagi kita dan akan kita evaluasi agar tidak terjadi di waktu yang akan datang. Hal ini menjadi bagian pembelajaran dari kehidupan. Yang ketiga yaitu menarik pengakui kepentingan rekan kreatif yang ingin membentuk tujuan, bukan hanya menyiapkan sumber daya. Dan yang keempat, meningkatkan kemungkinan kejutan inovatif. Dengan kemampuan-kemampuan yang kita miliki, kita bisa memberikan kejutan-kejutan inovatif terhadap bisnis yang kita akan bangun. Materi selanjutnya yaitu keunggulan kompetitif yang tak terkalahkan. Peluang baru yang berharga atau sebagai dasar keunggulan kompetitif yang unik. Salah satu hal terindah tentang
Kewirausahaan adalah kemungkinan ada banyak peluang berpotensi tinggi sebanyak jumlah individu. Jika kita mulai dengan pesimis bahwa siapa kita dan apa yang membuat kita unik tidak hanya menjadi titik awal, tetapi juga sebagai bahan dasar usaha dan peluang pasar yang ingin kita ciptakan, kita membuka pintu ke arah tindakan yang kita lakukan. Yang selanjutnya membawa pelajaran dalam usaha. Setiap orang memiliki bekal pengetahuan yang berbeda. Tak heran jika wirausahawan pada titik awal yang sama dan di lingkungan yang sama akan menghasilkan dua usaha yang sangat berbeda karena prinsip koridor pengusaha. Mungkin lebih baik memulai dan mengembangkan peluang saat mereka berjalan di koridor dan memulai lebih mudah dengan memanfaatkan sumber daya, informasi, dan pengetahuan yang sudah Anda miliki. Bagaimana itu bekerja? Para wirausahawan menjalin bersama realitas duniawi tentang siapa mereka, apa yang mereka ketahui, dan siapa yang kita kenal ke dalam proyek yang mereka yakini layak dilakukan. Sedikit demi sedikit untuk mencapai lebih tinggi dan lebih jauh, sampai akhirnya mereka mengubah sasaran dan tujuan mereka menjadi kemungkinan baru yang tak terbayangkan. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Muhammad Anas Rizky. Kelanggaran dan sumber daya lain yang bahkan tidak Anda ketahui. Ada peluang yang tidak biasa dan usaha sukses yang dibangun di atasnya ditempa dari sumber daya yang bahkan tidak Anda kenal sebagai sumber daya. Sumber daya yang tersisa dari kegunaan lain atau hanya tergeletak karena tidak ada memperhatikannya. Slack dapat mencakup apa saja mulai dari sampah, ruang kosong, hingga celah dalam hukum hingga dibuat untuk keadaan darurat. Dan itulah materi yang kelompok kami sampaikan dan ini kesimpulannya. Kesimpulannya adalah prinsip bear in hand dimulai dengan kemampuan diri sendiri memberitahu bahwa siapapun dapat memulai dengan murah dengan membentuk dasar keunggulan kompetitif dari sendiri dikombinasikan dengan sarana dan komitmen usaha yang dibuat akan menjadi layak dan unik. Jadi kita menggunakan prinsip bear in hand, memulai usaha baru tidak lagi merupakan tindakan heroisme yang sangat berisiko. Itu adalah sesuatu yang dapat dilakukan dalam batasan dan kemungkinan kehidupan normal. Kita dapat memulai usaha baru kapanpun kita mau dan kita bisa memulai sekarang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simpulannya, prinsip bird in hand dimulai dengan kemampuan diri sendiri, memberitahu bahwa siapapun dapat memulai dengan murah dengan membentuk dasar keunggulan kompetitif diri sendiri dan dikombinasikan dengan sarana dan komitmen usaha yang dibuat akan menjadi layak dan unik. Jika kita menggunakan prinsip bird in hand, memulai usaha baru tidak lagi merupakan tindakan heroisme yang sangat beresiko. Itu adalah sesuatu yang dapat dilakukan dalam batasan dan kemungkinan kehidupan normal. Kita dapat memulai usaha baru kapanpun kita mau, dan kita bisa memulainya sekarang. Sekian video presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.